telan debu berdebu. Rakyat kecil berbaris menanti, mata memandang ke cakrawala, hati berdegup penuh harap. Dari desa dan kota kumuh, mereka datang dengan lara, membawa duka dan luka lama, menanti sang penebus janji. Ratu Sarinah, sang ratu adil, dengarlah rintih rakyatmu yang pilu. Turunlah dari singgasana surya, bawa keadilan Imam Mahdi. Langit berubah merah senja, gemuruh suara makin nyaring, sapu tangan putih berkibaran, tanda sang ratu tiba nanti. Ratu Sarinah, sang ratu adil, dengarlah rintih rakyatmu yang pilu. Turunlah dari singgasana surya, bawa keadilan Imam Mahdi. Kaki telanjang di tanah gersang, tapi semangat tak pernah padam. Dengan doa dan peluh keringat, menyambut cahaya pengakhir derita. Dengar derap langkahnya, lihat sinar wajahnya. Ratu, 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 ratu. Ratu Sarinah, sang ratu adil, dengarlah rintih rakyatmu yang pilu. Turunlah dari singgasana surya, bawa keadilan Imam Mahdi. Sarinah, ratu adil, Sarinah, ratu adil, rakyat jelata siap menyambutmu. Sang ratu adil, Imam Mahdi. Imam Mahdi. Kami tim Sagas Ratu Sarinah Soekarno, melangkah di jalan sunyi, diiringi caci dan janji yang diuji. Banyak mata memandang ragu, tak percaya pada niat tulus kami yang satu. Kami bicara tentang negeri,
Setiap malam kami tim Satgas Ratu Sarina Soekarno berdoa agar keadilan turun ke bumi nyata. Bukan untuk nama, bukan kuasa, hanya agar Nusantara kembali berjaya. Jika sejarah kelak bertanya, siapa yang tetap bertahan saat semua pergi? Biarlah angin yang menjawabnya. Kami ada, dan kami tim Satgas Ratu Sarina Soekarno tak pernah lari. Kami tim Satgas Ratu Sarina Soekarno berjuang sampai titik darah terakhir. Demi tanah air Nusantara walau dihina, kami tetap berdiri. Hari ini mungkin kami sendiri, namun esok kebenaran bersaksi. Atas nama kami tim Satgas Ratu Sarina Soekarno, kami berjuang untuk Nusantara abadi. Balik asap malam yang kelabu, angka berderet tak semua semu. 555 berbisik pelan, bukan sekadar rokok di genggaman. Di lorong waktu arsip terkunci, nama Ratu Sarina terukir sunyi. Bukan cerita di meja warung, ini sandi lama. Warisan agung, bukan tentang api dan tembakau, tapi angka yang dijaga, waktu yang tahu memilih diam, yang paham berjalan dalam. Rokok 555 kode sandi rahasia, aset keuangan sang ratu tersimpan rapat di balik debu. Rokok 555
kau dengar jangan bersuara, jika kau baca jaga makna. Karena sandi bukan milik ramai, ia hidup pada yang berani dan damai. Rokok 555, kode sandi rahasia, aset keuangan sang ratu, tersimpan rapat di balik debu. Rokok 555 bukan asap yang binasa, ini pesan dari masa lalu. Ratu Sarina kunci semesta itu. Saat dunia ribut soal kuasa, sandi bekerja tanpa suara. Tak di bank, tak di istana, tapi di akal dan jiwa manusia. Jika suatu hari terbuka tabir, bukan dengan paksa, bukan dengan takdir, rokok muslim kan terbaca saat zaman siap menerima cahaya. Ratu Sarina pemilik kuantum sistem MT103, MT101, MT799. Siapa yang gak izin maka transaksi akan gagal terus menerus. Boncos itu trading money rolling program, instrumen bank akan zong tanpa izin legalitas Sarina. Transaksi bodong alasan, instrumen bank dan trading, traktir di warung kopi, tegal cerita triliunan hasilnya zong. Duitan monopoli, instrumen bodong, ortua kaya, anak-anak main-mainan, duit kertas monopoli, ngakunya duit triliunan. Rolling program dan trading instrumen Bank Boncos. Ratu Sarina pemilik kuantum sistem MT103, MT101, MT799. Siapa yang gak izin maka transaksi akan gagal terus menerus. Boncos itu trading money rolling program, instrumen ban akan zong tanpa izin legalitas Sarina. Transaksi bodong alasan, instrumen bank dan trading, traktir di warung kopi, tegal cerita triliunan hasilnya zong. Duitan monopoli, instrumen bodong, ortua kaya, anak-anak main-mainan, duit kertas monopoli, ngakunya duit triliunan.
pemilik kuantum sistem MT103 MT101 MT799. Siapa yang gak izin maka transaksi akan gagal terus menerus. Boncos, itu trading money rolling program. Instrumen bank akan zong tanpa izin legalitas Sarina. Transaksi bodong alasan instrumen bank dan trading. Traktir di warung kopi Tegal cerita triliunan hasilnya zong. Duitan monopoli. Instrumen bodong ortua kaya. Anak-anak main-mainan duit kertas monopoli. Ngakunya duit triliunan. Siapakah itu Abdul Imam Mahdi? Dialah pemilik aset induk global dunia, pembawa wahyu duit, pembawa kebenaran, dan memberi petunjuk kebenaran dari Tuhan semesta alam, yang selalu memberi tanpa berhitung duit. Siapa yang curang dan serakah akan diadili. Ratu Adil Imam Mahdi membawa keadilan, kelestarian dan keseimbangan. Tiada yang bisa membela kecuali perjuangan Ratu Adil di bawah naungan Tuhan. Menjaga alam, bumi dan langit, serta membawa cahaya ilahi. Petunjuk nur ilahi dan nur Muhammad. Siapakah itu Yajuj Majuj? Dialah koruptor dan money laundering, perusak lingkungan dan alam semesta. Antek-anteknya si penguasa, Dajjal iblis selalu serakah atas dunia. Siapakah Dajjal itu? Dialah pemimpin agama dan penguasa negara yang menjadi pendusta, penghalang bagi kebenaran yang hakiki. Manusia yang menghalangi akan dihabisi. Mereka berjanji dan memberi izin terlaksananya kerusakan alam bumi dan semesta. Norma dan hukum manusia dan alam semesta dibuat demi untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Tidak lupa bumbunya dengan menzolimi rakyat yang tertindas dengan siksanya. Ini versi dari kami, cerita perjalanan Ratu Adil Imam Mahdi Dajjal Yajuj dan Majuj. Megatrust akan terjadi.
Sebabnya akibat ulah Dajjal dan Yajuj Majuj pendusta agama, hukum, keyakinan, budaya, alam semesta dirusaknya. Akibatnya manusia dan rakyat terkena dampak megatras. Terjadi karena alam semesta rusak dan ekonomi amblas. Tak mau diperbaiki kekacauan penguasa bertabiat Dajjal dan antiknya Yajuj Majuj keji. Demokrasi kita dikebiri, kemerdekaan hak asasi manusia dipagari dengan hukum dan undang-undang dimanipulasi. Ngeri politik ciptaan Dajjal dan Majuj Yajuj. Hati nurani bisa disetir, hak keadilan dan kemanusiaan negeri dipelintir. Pesantren Bagara, majelis ilmu musyawarah, kreativitas dan kemandirianmu bagi insan yang berhati suci, jujur dan benar. Pesantren bukan tempat money laundry.
Oga minta sana sini sama santri. Santri gak keurus. Bubar! Elit global sejati adalah kekuasaan di balik bayangan. Misi dan visinya manusia dan alam semesta, perdamaian dan kesejahteraan. Dialah elit global sejati, pemimpin yang abadi tak pernah pudar oleh waktu. Elit global sejati adalah kekuasaan Kanjeng Ratu Ibu Pertiwi. Nusantara sang kinasih, sang ratu adil, ratu dunia, pembawa misi wali nabi, para raja, ratu, dan alam semesta, penguasa aset global, induk dunia, demone tali wani yang satu. Elit global ada dua, yang hitam dan putih. Beda rasa, beda misi dan visi. Sang elit global putih berkiblat yang satu kepada sang pemilik alam semesta. Poros induk aset global dunia, ratu kidul sang kinasih, penjaga bumi dan semesta. Kode sandi 999, elit global putih. Elit global yang hitam isinya penguasa, elit penyembah, pemuja berhala dan setan dajjal kuasa kelam. Kode sandi 666, elit global hitam. Fenomena elit global luar negeri ini menyembah satanik, iblis, sembelih kerbau dan darah manusia demi menguasai kekuasaan harta karun global. Sulaiman dan Bilqis sang kekuatan di balik layar manusia. Banyak manusia menyembah kekuatan di balik bayangan, bukan kekuatan sang ratu adil Imam Mahdi, melainkan kekuatan Dajjal sang pendusta dan perampas aset ilahi. Cerdaslah, bedakan elit global hitam dan putih. Isu santer terdengar berita elit global. Hati-hati jangan salah arah dan tujuan. Elit global hakiki di
di bawah naungan Daeja. Visi misinya jelas, wahai kawanku. Kekuatan elit global putih membawa misi ilahi yang hakiki. Damai, adil sejahtera bagi alam semesta, bergerak dengan akhlak mulia. Kekuatan elit global hitam membawa misi dayal, kerusakan, penindasan, intimidasi, peperangan, keserakahan, dan dusta. Rapatkan barisan, perhelatan elit global hitam dan putih akan segera dimulai. Jangan lupa waspada, tetap menyertai. Hati-hati dan teliti sebelum kekuasaan itu datang. Banyak kekuasaan palsu yang mengiringi. Jangan lengah, semua fenomena akan bisa kita atasi. Wahai para elit global hitam dan putih, waktumu kini dimulai antara keburukan dan kebaikan. Yang jadi pembeda adalah kezaliman atau kebenaran. Di sanalah muncul elit global Dajjal. Kekuatan elit global, Imam Mahdi, sang juru keselamatan. Siapa pemilik bank dunia World Bank? Yaitu Ratu Sarinah Soekarno, pemilik 98,65% saham mayoritas World Bank. Gedung tinggi kaca dan baja, angka menari di layar kuasa. Utang bernama, janji bersuara, rakyat kecil hanya bisa merasa. Dunia berputar di meja elit, tanda tangan nasib pun dititip. Siapa tuan di balik sistem yang untung besar, yang rugi terpendam? Bendera berkibar, nama berbeda, tapi arah angin terasa sama. Kami bertanya tanpa senjata.
segelintir, maka suara kami tak boleh tersingkir. Ini bukan lagu kebencian, ini cerita pencarian. Siapa pemilik Bang? Siapa pemilik Bang? Siapa pemilik Bang? Siapa pemilik Bank Dunia World Bank? Yaitu Ratu Sarina Soekarno, pemilik 98,65% saham mayoritas World Bank. Bukan sekedar tuntunan, tapi tuntunan kisah seorang penguasa bermain sandiwara, musikal dalam musik dan tarian politik negeri. Berjalan menyusuri jalan menunjukkan gaya penuh cerita sunyi, memamerkan harta dan jabatan sebagai kesombongan, keserakahan dan kebanggaan diri. Jabatan dan tugas dijalankan menjadi tontonan dan persaingan, bukan tuntunan anak negeri. Singgasana istana negara dijadikan wadah meraup keuntungan, keluarga dan pribadi. Semua keluarga diboyong masuk istana demi meraup jabatan dan harta korupsi. Segalanya yang dimiliki dipamerkan tanpa mengenal dosa serta manipulasi. Niat awal memimpin negeri karena ambisi dan serakah demi meraup kekayaan negeri. Segala cara engkau halalkan, yang penting keluargamu senang dan kenyang puasi diri. Apapun masalah rakyat dan negeri yang terjadi, kau tidak peduli. Keimananmu tidak bisa membawa manfaatmu, keserakahanmu melanjutkan cita-citamu. Dulu bapaknya, sekarang anaknya, hingga menantu bahkan babunya mencicipi nikmatnya tahta dan harta curian hasil tipu muslihatnya. Kapan negeri ini bisa jadi tuntunan, jika pemimpin bisanya mencari pujian dan sanjungan? Kekuasaan hanya tontonan belaka. Bangun kelompok partainya untuk memperkaya diri dan keluarga. Mari kita benahi negeri para wali dan nabi
cahaya ilahi di setiap langkah-langkah perjuangan dan kepemimpinan kami. Ibu, sungguh mulia hidupmu. Aku dilahirkan di dunia ini, semulianya ibu mengandungku 9 bulan 10 hari. Anak-anakmu kau didik dengan ketulusan hati. Kau besarkan aku dengan kasih sayang dan beri arahan mulia. Ada yang menjalankan, ada pula yang lupa diri dari didikan ibunya. Ibu berjuang sekuat tenaga, taruhannya jiwa, raga dan nyawa demi anaknya yang kau lahirkan. Bermacam-macam anak yang kau lahirkan, seperti bunga mawar putih dan mawar merah. Sifat kelakuan berbeda-beda. Ibu sangat berjasa, dunia akhirat begitu besar. Mengapa lupa didikan ibunya setelah besar? Lupa daratan karena kesuksesan, kesombongan dan lingkungan selalu didepankan. Maafkanlah anakmu agar bertobat sebelum ajal menjemput anakmu ini. Baru bisa kerja sudah lupa sama ibunya sendiri. Dulu gak ada ibu apa aku bisa seperti ini. Sampai dewasa, itulah ibu, oh ibu.
jalankan setiap hari, walau waktu terus berjalan, hambatan selalu menghalangi, sampai awan pun menjadi saksi, mendung pun menjadi saksi. Karena ketulusan sang bunga yang sedang mekar, air hujan pun mulai turun karena menyirami bumi, dan bunga melati itulah cinta sejati. Wahai bunga mekar cinta sejatiku, aku cinta padamu sampai mati. Yang aku cium bunga melati, yang aku sukai dan aku cintai, yang aku rawat tiap hari. Aku sirami dengan air dan doaku sepanjang waktu. Suara merdu yang masuk di hatiku tiap malam atau pagi, yang selalu ingat kepadamu. Apakah ini yang dinamakan cinta dan menjadi jodohku? Bukan karena petir, bukan karena angin ribut, tapi hanya sesaat datangnya. Karena aku sangat menyayangimu, sang surya menerangi pikiranku dan hatiku. Itulah cintaku kepadamu. Saudaraku, ketahuilah sesungguhnya jawab segalanya. Tanah suci yang mulia, kepentinganku pribadi untuk negeri ini. Bumi pertiwiku, senjataku kejujuran selama ini.
Yahya Nur Muhammad buat contoh. Yang lainnya sangat mulianya. Bapakku kuat kokoh ikhlas menjalankan sejarahku. Soekarno dan penerus
satu-satunya penyelesai amanah aset Nusantara. Menghabiskan uang dan waktunya hingga utak malam hari Ka'bah dan masjid. Sejatinya kiblat itu ada di Nusantara hati. Kiblat itu ada di hati yang mengenali kebenaran sejarah diri sejati. Sejati kiblat ada di dalam diri, isinya diri menolong tanpa imbalan, memberi tanpa pamrih hitung-hitungan, menjaga tanpa ingin memiliki, Tidak menguasai tanpa izin dan jangan merusak alam bumi. Kiblat itu adalah Ka'bah di hati yang mengenal kejujuran, bukan sebagai penghinaan melainkan penopang kebenaran. Masjid itu adalah hati nurani yang suci, kalbu yang telah terisi oleh nur ilahi, penerima kebenaran dan kejujuran yang datangnya dari cahaya ilahi. Bila kamu tahu masjid dan Ka'bah bukan dibangun semegah-megahnya, kider-kider keliling cari uang buat bangun masjid mewah, Bikin malu, nabung sampai tua untuk bisa naik haji dan lihat Ka'bah. Masjid itu adalah bangunkanlah sejatinya dirimu dan hati nurani dengan kebenaran dan kejujuran, maka disitulah masjid sejati. jadikan diri sejati sebagai kiblat dan Ka'bah. Di dalamnya ada ucapan dan tindakan dalam melaksanakan niat suci ilahi. Jadikan hati nurani dalam kebenaran yang hakiki.